Shalom. Apa kabar adik-adik? Semuanya sehat? Puji nama Tuhan, kita semuanya sehat. Semuanya bersuka cita? Puji nama Tuhan, kita tetap bersuka cita. Satu lagi, semuanya semangat? Semangat ya, ketika kita memuji nama Tuhan, ketika kita mendengarkan cerita Alkitab, kita harus semangat ya. Kita harus semangat, karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Tuhan Yesus itu memberkati adik-adik semua. Jadi kita juga harus semangat untuk memuliakan Tuhan. Mari kita akan mulai sekolah minggu kita dengan memuji nama Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik, mari kita akan berdoa, kita akan serahkan sekolah minggu ini kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa bersama dengan Belinda yang akan melayani doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Halo, selamat pagi teman-teman, shalom. Mari kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul dalam sekolah minggu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita akan melihat cerita Alkitab. Nah, ceritanya Alkitab saat ini ada petualangan Paulus. Nah, ketika dia nanti naik kapal, lihat baik-baik ya. Kapalnya Paulus itu nanti terkandas di pulau apa? Ya, lihat supaya nanti setelah ceritanya selesai, adik-adik tahu di pulau apa kapalnya Paulus itu terkandas. Ya, kita akan lihat bersama-sama, saksikan, lihat dengan teliti cerita Alkitab kita saat ini. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar.
bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Gimana, semua sudah melihat cerita Alkitab sampai selesai kan? Ya.
Coba tadi kapalnya Paulus terkandas di pulau apa? Wah, di kota Magelang ada namanya loh, toko memakai nama itu. Di pulau mana? Malta. Ya, puji nama Tuhan, kita bersama-sama melihat cerita Alkitab pada saat ini. Kita bersyukur, kita percaya pada waktu itu ketika Paulus melayani Tuhan, meskipun ada badai, Tuhan terus menyertai. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Adik-adik bisa melayani Tuhan juga, dan kita percaya ketika kita melayani Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Nah, kita akan kembali memuji nama Tuhan, kita akan bersama-sama bersuka cita pada saat ini. Adik-adik, mari kita akan tutup pada saat ini doa kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita akan berdoa. Ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab, untuk pujian. Terima kasih bisa bertemu teman-teman walaupun masih dalam jarak jauh. Tuhan Yesus berkati kami, anak-anakmu, supaya tumbuh pintar, sehat, dan jadi anak yang baik. Amin. Puji nama Tuhan, setelah minggu kita sudah selesai, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih untuk hari ini, Belinda dan Ezra sudah melayani Tuhan di dalam doa. Bersyukur dan berterima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.